Oke teman-teman, kembali lagi di channel Charles Polri. Jadi channel Charles Polri ini udah lama sekali nih nggak buat konten yang menarik ya kan, kontennya cuma live-live aja, live-live YouTube. Jadi hari ini sebenarnya udah 3 bulan yang lalu sih buat konten bagus, itu viewernya udah meningkat banget. Yang kalau nggak salah judulnya Antar Catar ya kan. Kemudian yang Antar Catar ini langsung di depan saya, yang saya antar. Sekarang udah 3 bulan ini mau balik lagi ya, udah pakai seragam. Kenapa ya? Langsung aja lah kita bahas di konten ini, kenapa kembali lagi Taruni Akpol lulusan CASIS 2020 ini. Sebenarnya perkenalan dulu lah, perkenalan dulu. Jadi di sini ada Ibda juga teman-teman, ada Ibda, di sini ada Taruni yang pangkatnya apa ya pertama ini? Bayangkara Taruna. Nah, Bayangkara Taruna. Dan di sini ada Bribda Bintara ya kan. Jadi nggak apa-apa, mohon izin Ibu. Ya. Jadi kita buat konten aja, kayak santai aja buat kontennya. Konten CASIS Polri ini sebenarnya kalau CASIS Polri ini kontennya tentang penerimaan Polri ya, seperti inilah. Jadi kita bahas secara mendalam tentang penerimaan Polri. Sebelum Fabiola bisa perkenalan. Mohon izin Komandan, mohon izin Senior memperkenalkan diri. Nama saya Fabiola Umaida. Saya asal SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Saya dari Polda Lampung. Untuk orang tua saya bekerja, ayah sebagai pensiunan PNS, ibu rumah tangga. Di keluarga inti saya tidak ada yang menjadi anggota Polri. Jadi saya ingin menjadi Polri sendiri karena kemauan saya sendiri dan cita-cita dari kecil. Oke. Siap. Fabiola, saya sebenarnya nggak enak nih ngomong Fabiola, calon komandan saya ya kan. Dan dengan saya 3 tahun lagi saya manggil Ibu ya kan. Sekarang masih sekolah Taruni, saya namanya Mbak Taruni aja kali ya. Panggil aja nama. Siapa? Feby ya? Siap. Oke. Jadi di sebelahnya ada seniornya nih. Sebenarnya biasanya takut nih karena lagi buat konten nggak apa, santai aja ya. Jadi Ibu Karin ini atasan saya langsung, jadi buat ikut berkonten. Ini bisa perkenalan sih Bu. Halo semuanya, nama lengkap saya Karina Elizabeth Otavia Marpaung. Saya Akpol lulusan tahun 2020. Jadi saya jabatan saya di sini, saya sebagai Pama Biro SDM Polda Lampung. Jadi ada Ibu Ibda Karin dan di sini ada apa tadi pangkatnya? Bayangkara Taruna Fabiola Umaida. Bayangkara Taruna Fabiola. Nah, konten ini membahas tentang penerimaan. Yang pertama, mungkin bisa diceritain lah dari Ibu Karin, dari Fabiola juga, ya kan, tentang penerimaan Polri itu seperti apa. Kalau Ibu Karin 2000 berapa? Saya itu lulus SMA 2015. Saya di 2015 saya lulus, tapi saya daftar Akpol ini 2016. Kenapa? 2016. Karena waktu 2015 saya lulus, persyarat tingginya dinaikin jadi 163, ya otomatis saya nggak bisa daftar. Makanya saya tuh sempat kuliah Mas Fedy, saya sempat kuliah di Jawa Timur. Nah tapi kok masih pengen daftar ya, saya tuh kayak masih pengen daftar Akpol ya. Makanya saya cobalah di tahun kedua, tiba-tiba tingginya persyaratannya turun jadi 160. Oh, berarti Saya setahun dua doang nih Mas. Itu sekali juga ya? Sekali, Fabiola sekali. berapa kali? Siap Pak, saya 1 kali pendaftaran Nah, juga. ini menarik nih teman-teman. Jadi sekali daftar langsung pada lulus ya kan. Biasanya saya aja daftar Bintara 2 kali. Gimana daftar apa? Aduh, nggak nyampe kayaknya. Daftar apa cuma sekali. Itu gimana caranya? Ini menarik sekali karena ada nanti lulusan, ada teman-teman adik-adik SMA yang baru nonton, baru nanti akan lulus, nanti bisa nonton video ini gimana sih caranya lulus polisi ya kan. Karena lulus polisi ini bener-bener gratis ya. Siap. Bener-bener gratis, nggak ada kayak gitu bayar. Nggak bayar. Siap, transparan sekali untuk Oke. pendaftaran penerimaan akademik kepolisian. Jadi kamu nggak ada bayar sama sekali? Siap, tidak ada. Untuk pengeluaran yang saya keluarkan adalah untuk menunjang makanan-makanan yang bergizi. Sama bayar fotokopi ya. Siap. Itu sih saya yang keluar. Bayar fotokopi kamu gratis juga? Siap, bayar. Komandan. Hebat sekali.
paling ada saudara dia ada fotokopian itu nggak gratis. Fabiola, Siap. kemarin jadi casis, sekarang udah pakai seragam, Siap. nanti 3 tahun lagi jadi komandan saya. Siap. Gimana rasanya? Siap. Untuk perasaan yang saya rasakan, saya senang sekali dan dapat membanggakan kedua orang tua saya. Terus dapat jadi kebanggaan juga lah untuk diri sendiri karena saya berhasil menggapai cita-cita saya untuk saat ini. Berarti kamu nggak ada dipaksa orang tua atau emang orang tua udah kamu polisi aja, udah polisi aja. Siap. Kamu maunya kemana tapi dipaksa sama orang tua nggak ada? Siap. Itu kemauan sendiri. Mau sendiri. Ya. Bagus dong. Tapi memang dulunya kenapa sih pengen jadi polisi? Apa karena pernah ditilang pengen jadi polisi, apa karena dulunya diejek-ejek kayak gini gitu? Biasanya kan ada motivasi tersendiri gitu nggak sih pengen jadi polisi? Kenapa? Apalagi nantinya calon pimpinan Polri ya kan, pimpinan Polri teman-teman. Izin komandan. Saya waktu kecil bercita-cita jadi polisi, namun belum tahu alasan menjadi polisi itu apa. Sehingga makin saya besar, makin saya dewasa, saya belajar dan mengerti kalau alasan saya menjadi Polri. Pertama, karena saya sendiri suka bersosialisasi. Saya melihat polisi kan mengayomi, melayani, mengayomi dan melindungi. Nah, untuk itu sendiri, jadi saya berkeinginan untuk menjadi polisi yang dapat mengayomi masyarakat di Indonesia ini. Dan juga sebagai lulusan SMA yang melihat rekan-rekan teman-teman lain itu pada kejurusannya masing-masing. Kalau saya sendiri berkeinginan hanya untuk menjadi Polri. Ya sih kak, bener sih, karena ya di anak-anak kecil juga pasti kalau ditanya pengen jadi apa gitu ya, kalau nggak polisi, Astronot. polisi, dokter, astronot yang sekarang ini bu, maksudnya dulu ditanya kan pasti pengen jadi apa? Polisi, dokter, tentara, ya kan, cuman itu. Karena tapi nggak tahu kenapa jadi pengen jadi polisi gitu. Saya juga ya kalau ditanya dulu awalnya pengen jadi polisi tapi nggak tahu kan. Ya. Bisa besar tiba-tiba ya memang ada arah ke situ jadi diniatin benar. Fabiola, kita kan cerita tentang seleksi penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2020. Mungkin subscriber channel Polri yang sekarang udah 40.000 ini, jadi rata-rata dari casis 2020 karena kita ngembanginnya dari 2020 itu sih meningkat terus sampai 40.000 subscriber. Waktu saya antar catar akpol juga itu kan saya tanya-tanya tuh sama catar-catar 2020 yang lagi seleksi di sana juga, pada udah subscribe, rata-rata udah subscribe ya kan. Jadi kita terus buat konten, gali terus tentang penerimaan anggota Polri ya kan, biar teman-teman di luar sana biar pada tahu tentang penerimaan Polri itu seperti apa sih gitu. Fabiola, menurut kamu gitu 2020 ini seleksinya gimana, terus ada cerita menarik nggak sih di seleksi 2020 ini gitu? Izin menceritakan, untuk seleksi penerimaan tahun anggaran 2020 sendiri mempunyai cerita unik, yaitu dalam kondisi pandemi, sehingga setiap segala sesuatu tahap-tahapan tes itu selalu menjunjung protokol kesehatan, sehingga itu sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketat banget ya? Siap. Ketat banget ya? Siap. Karena gini sih Bu, kalau ini cerita channel Polri juga kan dibangun dari 2020, penerimaan 2020 ya kan. Sebelumnya 2020 itu belum ada corona, saya buat konten itu belum ada corona, belum nggak pakai masker, nggak pakai ini, jadi awalnya gitu. Kemudian saya pengennya kedepannya sih pengen buat konten ngobrol-ngobrol tentang penerimaan Polri itu seperti apa, seperti ini gitu. Jadi malah ada corona, jadi buat kontennya karena sibuk di lapangan untuk seleksi, jadi di ruangannya jarang seperti ini. Waktu penerimaan sendiri dengan adanya protokol kesehatan sebenarnya itu membuat makin terlaksana dengan lancar dan tertib, karena semua dibatasi. Lalu kami juga jadi sangat terjadwal untuk setiap tahapan tes yang kami lalui. Kalau untuk persiapan yang saya lakukan sendiri, saya sebagai lulusan SMA, saya menggunakan 1 tahun penuh waktu untuk mempersiapkan tes 2020 ini. 1 tahun penuh? Siap.
Berarti dari kelas 2 itu udah latihan? Siap, dari awal Tuh. kelas 12 saya sudah cari-cari tahu tentang di mana saya dapat bimbingan belajarnya sendiri. Jadi bimbel itu dari kelas 2? Siap, kelas 12 kan. Kelas 12 ya udah bimbel ya? Siap. Nih tuh. Jadi perlu teman-teman ketahui nih, jadi nggak perlu terus udah lulus baru bimbel, itu hal yang salah menurut saya ya kan? Jadi emang kamu ini ya, segala sesuatu yang mau dicapai tuh harus dipersiapkan ya, Siap. bener nggak? Siap. Terus Dan juga kalau menurut saya sendiri informasi sangat penting. Karena beberapa teman saya bertanya dapat informasi dari mana, dari mana. Jadi dengan informasi itu lumayan memudahkan semuanya. Nah, saya cari informasi tentang di mana saya dapat melakukan bimbel, pembinaan fisik, terus juga mengasah untuk persiapan psikotesnya itu perlu sekali. Jadi setelah kita dapat informasi, kita langsung survei ke tempat dan saya langsung daftar dan melaksanakan pembinaan dan pembelajaran tersebut. Nah ini juga bisa digunakan untuk tes Bintara juga, nggak cuma Akpol, Bintara, Tamtama ya kan? Ya. Jadi sebelum lulus itu kalau bisa udah bimbingan dulu, udah latihan, udah, karena 1 menit berlalu itu sangat rugi waktunya dilalui ya. 1 menit kalian rebahan itu udah ribuan musuh kalian udah mengalahkan kalian gitu. Harus berpikirnya harus seperti itu. Casus 2021 nih, ini udah masih santai-santai, aduh udah pasti udah kalah kalau seperti itu mikirnya. Harus terus 1 menit dilalui dengan malas-malasan itu rugi besar gitu ya. jadi kalau mau masuk polisi nggak boleh asal ikut-ikutan gitu aja ya. Harus benar-benar disiapin. Mau apapun itu ya, mau Bintara, mau Tamtama, mau Perwira juga harus disiapin benar-benar kan maksudnya. Apalagi nanti sih dengar-dengarnya yang 1 pintu itu pun kita belum tahu ya, belum tahu jelasnya. Di luar sana udah tersebar yang 1 pintu, aku Bintara Tamtama udah jadi 1, itu pun kita belum ada arahan yang mungkin masih arahan di sana aja, jadi belum fix-nya belum ditentukan oleh tim Mabes Polri. Karena 2020 ini teman-teman perlu ketahui yang belum ikut tes ya, yang belum ikut tes, Purnama Polri itu sampai harusnya jadi 1 terpadu, ini dipisah-pisah gitu kan. Dipisah-pisah, yang pertama langsung dulu ada Bintara Perawat dan Bintara Perawat dan Bidan dulu seingat saya kan. Kemudian dilanjutkan lagi Akpol dan Tamtama. Kemudian dilanjutkan lagi baru Bintara. Kemarin bulan ini untuk 2021 udah melaksanakan kita Bintara Rekru, ya kan? Ya semua tetap bisa dilalui karena adanya virus pandemi ini, tapi kita tetap tidak menghalangi, kita tetap menjalankan tugas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Mungkin bisa dijelasin dulu bagaimana tahapan seleksinya Akpol itu di panitia daerahnya? Sempet ngerasa takut gitu gak sih gara-gara pandemi ini, aduh nanti gue digugurin lagi atau aduh ntar gue kena lagi dari pesaing gue. Lu gimana kalau takut gak sih? positif bisa gugur nggak gitu? Izin menceritakan Komandan, untuk karena kami menghadapi tes saat pandemi, itu sendiri ada ceritanya di balik itu. Karena saat persiapan beberapa orang itu jadi udahlah ini nggak ada tes mungkin karena dikira pandemi kan, jadi kira off juga gitu ya. Nah dari situ beberapa ada yang kayak udah mulai malas-malasan karena itu. Nah kami di sini masih ikut latihan karena kan kita juga belum tahu bakalan tutup atau tetap dibuka penerimaan tersebut. Setelah itu masuk, ternyata tetap ada penerimaan dari Polda Lampung, ada informasi bahwa penerimaan akademi kepolisian tetap dibuka, sehingga saya langsung mendaftar, mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Setelah itu ada cerita lagi di balik sebelumnya saya ikut tes di Polda Lampung ini. Izin menceritakan Komandan. Jadi 1 bulan sebelum saya melaksanakan tes di Polda Lampung, saya sakit Komandan. Jatuh sakit. Itu udah pandemi berarti ya? Siap. Iya, udah ya? Udah masih awal-awalnya ya. Belum sampai waktu itu di rumah sakit juga saya cuma 1 yang boleh masuk. Oke, sakit apa? Terus waktu itu saya
darah darah rendah. Oh, darah rendah. Ya, jadi harus recover. Saya juga tiba-tiba pesimis untuk menghadapin tes ini. Setelah itu jadi setelah adanya recovery, setelah sembuh, saya makin pesimis lagi. Gimana caranya recovery dalam waktu yang begitu singkat gitu. Sedangkan yang saya sudah persiapkan sudah hampir setahun, tapi hancur dalam seminggu saya sakit. Jadi dengan dukungan orang tua, dukungan pelatih saya, dukungan guru-guru bimbel saya, ya saya naik lagi, bangkit lagi untuk tetap optimis mengikuti tes tersebut. Tapi dulu kan untungnya ditunda kan setelah pendaftaran di bulan 3. Siap. Itu kan pendaftaran terpadu, Bintara, Ako, Tamtama. Itu kan ditunda ya, ditunda ya. Ditunda itu waktu sakitnya ditunda Pak? Siap. Waktu 1 bulan sebelum tes yang udah mundur. Oh, sebulan sebelum tes mundur. Tapi dapat nomor ya? Siap. Belum. Oh, belum dapat nomor, berarti di bulan 2-an ya? Siap. Oh, bulan 2-an. Jadi Fabio ini udah persiapannya 1 tahun sebelum tes, bayangin. Mantap. Sebelum tes udah latihan ya kan. Masih SMA, temennya masih main-main, masih main apa dulu, masih TikTok belum ada ya. Belum ada TikTok, main Instagraman, dia udah latihan ya, begitu seleksi dia udah siap ya kan. Kalau teman-temannya belum siap gitu. Pokoknya kalian yang pengen daftar di 2021 ya pokoknya terus rajin-rajin latihan deh, walaupun masih kelas 2, masih kelas 3 itu harus dipersiapkan dengan matang. Siap, benar komandan. Apalagi tahun depan bentar lagi nih, beberapa hari lagi udah 2021. Lusa. Yang pengen daftar SIPSS juga biasanya bulan 1 itu nanti informasinya juga ada di channel Polri juga kita berikan di sini. Oke, tadi kita udah menceritakan ya rangkaian tes di 2020 ini yang penuh kali Bu karena pandemi ya kan. Tapi mungkin kita bandingkan ya dengan Bu Karin yang dulu di 2016 tesnya. Itu gimana sih Bu kalau 2016 itu sebelum ada pandemi kan pastinya Bu tesnya gimana? Persiapannya sendiri dari Bu Karin gimana? Apakah sama dengan Fabiola? Apakah ada perbedaan? Mungkin bisa ceritakan sama Casis nih. Kalau saya sendiri, seperti yang tadi saya bilang kan, saya lulus 2015, terus saya mau daftar nggak bisa, padahal saya udah persiapan. Nah di situ saya udah pesimis tuh Mas Reddy, udah pesimis, akhirnya saya kuliah, tapi masih, aduh pengen daftar lagi nih, hatinya istilahnya masih di akol lah. Nah tapi kan akhirnya saya persiapkan, akhirnya saya langsung cuti kuliah itu. Saya langsung balik ke Jakarta. Kebetulan saya daftar di Polda Metro Jaya. Saya balik ke Jakarta itu sekitar bulan Desember. Dan dari Januari waktu itu pendaftaran pembukaan itu kapan ya? Maret ya? April. April atau Maret. Jadi total kalau persiapan dengan sungguh-sungguhnya itu saya 3 bulan. Tapi ya gitu Mas Ridi, ya darah keringat air mata juga. Maksudnya gimana ya? Walaupun kalau menurut saya jangka waktu mempersiapkan diri itu ya bukan jaminan, istilahnya gimana kamu sungguh-sungguh aja ngejalaninnya. Jadi buat kamu yang misalnya nanti waktunya misalnya kayak saya nih mengalami kendala kayak saya, ya udah jangan pesimis dulu, masih ada waktu, itu banyak jalan menuju Roma. Jadi saya waktu 3 bulan aja Mas Ridi, saya mulai persiapan, itu saya ikut bimbel segala macam juga. Nah di situ tapi saya tuh masih 11-12, masih bingung, masih gambling. Kenapa? Soalnya di situ saya takutnya di 2016 ini tingginya masih 163. Oh, masih. Gitu. Jadi mau latihan tuh, aduh, persyaratannya percuma gimana? juga, Iya. gitu saya mikirnya. Karena kalau saya pernah ini baca-baca motivasi gitu sih Bu. Karena setiap yang kita lakukan hari ini tuh tidak bakal sia-sia di hari kemudian. Ya kan? Pasti ada gunanya lah intinya. Iya, ketika kita lari, kadang-kadang Casis sempet mikir, sampai saya lari-lari belum tentu juga akhirnya malas tengah tuh perjuangannya itu. Sama sih saya juga gitu. Jadi kan mikirnya gitu, tapi ya namanya semua persiapan harus kalian baca-baca motivasi juga seperti itu. Jadi biar memacu kalian untuk terus berlatih. Fabio ini kan dari Lampung ya, Lampung sendiri seleksinya, dan saya pun ikut
andil dalam seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2020. Kalau Bu Karin ini dari Polda mana sih Bu dulu? Dari Polda Metro Jaya. Oh Metro Jaya, wih keren nih Metro Jaya ya kan. Biasanya ribuan saingannya lebih banyak, berkali-kali lipat lah kalau Metro Jaya dibandingkan yang Lampung ya. Kalau di Lampung ini yang diterima kalau dulu kan satu ya sebenarnya. Satu. Pendaftarnya Paling berapa? banyak 2 ya paling. Dua itu jarang ya. Jarang. Siap. Tahun berapa kalau Siap. pendaftaran dua? Terakhir tahun 2015. 2015 dua. Siap, 2. Oh, udah Iya. lulus sekarang ya. Siap. Udah lulus. Kalau biasanya Lampung ini rata-rata satu kadang nggak ada juga kata ruginya. Itu berat sekali sih menurut saya. Kalau di Polda Metro Jaya sendiri berapa Bu, biasanya? Kalau satu? PMJ waktu angkatan saya ya, kalau Hmm. sekarang saya nggak tahu mas. Hmm. Kalau yang sekarang itu, waktu tahun saya yang daftar berapa sekian, yang berangkat ke pusat itu 10, yang diambil 6. Oh, yang daftar berangkat ke Semarang 10 Yang berangkat ke diambil Semarang itu 10, yang diambil 6. 6. Oh 6 ya, itu Betul. kan sampai 6 kali lipat Polda Lampung aja cuma satu. Yang daftar berapa? Yang bawaannya? Banyak juga. Hafal Banyak ya ya, mas nggak Redi. apa ya. Kalau tahun ini berapa dulu ya? Kemarin sekitar 18. 18 yang daftar ya, tahun ini ya. Oh 18. 18. Kalau Seimbang sih menurut saya mas Redi, kalau di PMJ yang daftar kan lebih dari 18. Oh, Sampai iya. ratusan ada. ya ratusan. Kalau seimbang sih. Ya, ya Banyak maksudnya yang kalau daftar, sekian. animonya banyak pasti yang diterima juga banyak. Iya. Kayak gitu. Kalau Polda yang besar juga kan seperti itu. Polda Lampung biasanya bintangnya 3.000 yang nggak terima sekitar 200-an. Polda Jawa Tengah tuh yang keterima memang banyak dia, tapi kan yang daftar Daftar juga juga. banyak. Bu Karina ini sih teman-teman, apa namanya, kembar ya Bu katanya. Iya. Kembar teman-teman, kembar jadi polisi. Dua-duanya bisa jadi polisi nggak Bu? Bisa, cuma nggak minat. Oh, Kepada saya nggak jadi minat. Bu Karina ini kembar. NRP berapa Bu ini? Saya kelahiran 97. 97, sama loh, saya juga 97. Kita tapi beda ini pangkat. Tapi nggak apa. Disyukuri ya Bu ya. Iyalah, disyukuri. Satunya kemana Bu kalau kembar? Satunya kemarin saya kerja di perpajakan Palembang berarti dekat lah. Nggak tukeran aja gitu, kadang sebulan ganti. Nanti ada sih rencana kita. Ketahuan kembar ya. Kalau Fabiola berapa saudara? Siap. Saya 3 bersaudara. Kamu anak ke? Anak terakhir. Wah, Anak terakhir. Tiga. Anak ketiga. Kakak-kakaknya jadi polisi. Kakak-kakak, yang pertama ibu rumah tangga, yang satunya kuliah, yang kedua. Oh, berarti baru polisi nih dekat terus. Oh, yang nomor 1 udah nikah. Siap sudah. Kamu kapan nikahnya? Siap. Oh, Jangan dulu. Seniornya dulu, dalam gitu benar ya, semua. Pak. Siap. Oke, terakhir kita masih bertanya-tanya nih, kenapa Taruni bisa ada di sini nih? Biasanya kan setelah kita kemarin antar akpol itu, setelah mereka seleksi di tingkat pusat udah lulus, itu langsung di das ya Bu ya? Di Das. das di Magelang ya, kemudian dilanjutkan pendidikan di akpol. Tapi kenapa bisa ada di sini nanti? Tapi jadi jawab dulu. Saya membuat konten yang kedua nih, konten selanjutnya ya. Jadi saya membuat konten cerita-cerita tentang pendidikan juga. Di sini ada Bu Karin juga menceritakan tentang pendidikannya gimana nanti di konten selanjutnya ya. Oke, mungkin itu aja konten kita kali ini. Saya Bribda Redi saya Ibda Karina. Saya Baradatar Fabiola Umaida. untuk Chelsea Polri. Semangat menggapai mimpi.